Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA), tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 tentang gaya, untuk kelas 4 SD. Mari kita bahas materinya bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan akibat gaya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh dan manfaat gaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan gaya otot dalam lingkungan sekitar atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita bahas materinya bersama-sama. Pengertian gaya. Gaya adalah gerakan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah ke tempat. Gaya dapat mengubah bentuk benda, kecepatan benda, dan pergerakan benda. Benda yang berada di dalam air akan mendapatkan gaya angkat dari air, sehingga benda dapat mengapung, melayang, ataupun tenggelam. Alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer. Nah, contoh gaya antara lain bertepuk tangan, menulis di kertas, mendorong meja, menarik gerobak, mengangkat benda, memukul bola, memotong tomat, memanah, dan masih banyak lagi. Ini merupakan pengertian-pengertian dari gaya. Oke, kita lanjutkan ke pengaruh gaya pada benda. Pengaruh gaya pada benda ini ada beberapa. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat asbak atau bentuk lain dari tanah maupun plastisin. Yang kedua, memecahkan celengan. Yang ketiga, mobil tabrakan. Yang keempat, kepala pinjol karena terbentur tembok. Nah, ini merupakan gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak dan kecepatan benda. Contohnya, menendang bola, mengerem sepeda, membelokkan stang sepeda, menyetil ke lereng. Nah, ini merupakan beberapa contoh gaya yang dapat mengubah arah gerak dan kecepatan benda. Untuk selanjutnya yaitu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat seorang yang sedang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Ya, betul sekali, karena ada dorongan dari orang yang mendorong mobil. Akibatnya, mobil itu melaju ke depan. Yang kedua, lampu menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ya, betul sekali, akibat adanya gaya listrik yang menyebabkan lampu itu dapat menyala. Ya, betul sekali ya. Nah, yang ketiga di sini terdapat jarum yang menempel di magnet ya. Apa yang menyebabkan jarum tersebut menempel pada batang magnet? Ya, betul sekali, itu karena adanya gaya magnet. Maka dari itu, paku tersebut dapat menempel pada batang magnet. Nah, yang keempat,
buah jatuh dari pohon. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ya, betul sekali. Akibat adanya gaya gravitasi. Yang kelima, orang yang mendorong kursi roda. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Ya, betul sekali, akibat adanya gaya gesek antara jalan dan kursi roda atau rodanya ya. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa macam-macam gaya ada beberapa ya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dapat dihasilkan dari otot manusia dan hewan. Yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis. Yang ketiga adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Kemudian yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dialami suatu benda ke arah pusat bumi. Ya. Kemudian yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan. Nah, ini adalah macam-macam gaya. Untuk di video kali ini Bapak akan membahas tentang dua macam gaya, yaitu gaya otot dan gaya pegas. Untuk gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek, Bapak akan membahas di video selanjutnya. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dapat dihasilkan dari otot manusia dan hewan. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Kuda atau sapi menarik pedati untuk mengangkut barang maupun mengantar orang menuju tempat tujuan. Nah, ini merupakan contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari hewan ya. Nah, di sini hewan. Oke. Yang kedua adalah melakukan permainan tarik tambang dan mengangkat sebuah barang bawaan. Nah, ini adalah contoh gaya otot dari manusia ya. Yang ketiga yaitu membuat kerajinan dari tanah liat, melempar bola kasti, berjalan dan berlari. Ini merupakan contoh gaya otot dari manusia, dan hewan juga bisa ya untuk berjalan dan berlari ini. Ini merupakan contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu gaya pegas. Gaya pegas tadi adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis ya. Contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah penggunaan shock breaker pada kendaraan untuk meredam guncangan pada kendaraan ya. Yang kedua adalah menggunakan ketapel dan anak panah dengan cara ditarik untuk mengincar sasaran yang dituju ya. Yang ketiga adalah melompat di atas trampolin. Nah, ini merupakan contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan tentang gaya. Tadi kita sudah bahas dari pengertian gaya, kemudian contoh-contoh gaya, kemudian macam-macam gaya ya. Semoga anak Bapak setelah mendengarkan video pembelajaran ini, anak Bapak di rumah bisa mengerti, bisa memahami, dan anak Bapak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Terus semangat belajar, jangan pantang menyerah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.